Ya pemirsa, Lintas Benua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemerintah Kota Banjarmasin tidak hanya fokus dalam hal penanganan pasien terpapar virus COVID-19, akan tetapi juga serius memberikan perhatian khusus terhadap limbah medis dari penanganan pasien COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber infeksi baru. Betul sekali, mengingat yang namanya virus ini sangat mudah sekali ya penularannya, dan juga kepada warga untuk diingatkan jika ingin membuang sampah masker agar terlebih dahulu dirusak. Hal ini supaya tidak dapat dipergunakan lagi. Pasalnya dikhawatirkan tidak semua orang yang terpapar virus corona ini memiliki gejala yang sama. Limbah medis hasil penanganan pasien terpapar virus corona atau COVID-19 tidak bisa dibuang sembarangan dan harus ada pengelolaan secara khusus, salah satunya melalui insinerator. Menyikapi hal itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin mengaku untuk penanganan limbah medis tersebut, Dinas Kesehatan sudah melakukan pengelolaan sesuai SOP, baik itu sampah medis yang berasal dari puskesmas, rumah karantina, maupun dari rumah sakit. Seluruhnya sudah dikelola dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk dikirim ke Surabaya. Hanya saja yang saat ini menjadi kekhawatiran terhadap para petugas kebersihan, yakni sampah masker dari warga yang dibuang ke TPS secara mandiri, karena hal itu menularkan penyakit. Muhyar juga meminta kepada Dinas Kesehatan untuk memaksimalkan pengawasan agar sampah medis tersebut tidak berceceran, khususnya sampah medis yang dibuang secara mandiri. Kesehatan bekerjasama dengan pihak ketiga, termasuk yang Rumah Sakit Sultan Suryansyah kan, Sultan Suryansyah, puskesmas, karantina itu ditangani oleh pihak ketiga, dikirim ke Surabaya mungkin, karena itu kerjasama dengan Surabaya, dengan insinerator Surabaya. Tapi kalau yang Rumah Sakit Ulin dan Sari Saleh itu dibakar di insinerator mereka masing-masing. Dan itu memang harus, harus itu kan, karena itu kan sampah limbah B3 kan, berbahaya gitu. Sampai mencemari yang lain gitu. Berarti sudah dapat. Tapi mereka sudah paham lah untuk masalah itu. Jangan sampai berceceran. Yang di rumah ya tanggung jawab Dinas Kesehatan juga. Mereka silakan hitung-hitung yang di rumah, tetap pengawasan lah. Jangan sampai itu karena berceceran di mana-mana ya loh. Ya, karena kan kita kan Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan kan nggak ada punya, Dinas Lingkungan Hidup kan nggak ada punya ada punya peralatan untuk itu kan, masuk disinfektan, kemudian mobilnya juga harus mobil khusus kan, angkutnya pakai mobil box kan. Tapi karena mereka sudah kerjasama dengan pihak ketiga, tentu itu sudah teratasi lah. Kepada warga juga diingatkan jika ingin membuang sampah masker agar terlebih dahulu dirusak supaya tidak dapat dipergunakan lagi. Pasalnya dikhawatirkan tidak semua orang yang terpapar virus corona memiliki gejala yang sama. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya ini dalam guna meningkatkan kualitas dan kuantitas para pelaku UMKM Banjarbaru dalam pembuatan masker sebagai salah satu alat pelindung diri. Ini Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan memberikan contoh masker yang sesuai dengan standar WHO. Ya, selain itu pula pemirsa, Wakil Wali Kota Banjarbaru mengakui pemakaian masker sudah ditetapkan sebagai aturan yang wajib bagi masyarakat apabila harus keluar rumah. Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan memberikan contoh masker yang sesuai dengan standar WHO. Itu diberikannya kepada UMKM setempat agar bisa mencontoh dan membuat masker sesuai standar, salah satunya di Diangkinjut Sasirangan. Menurutnya kebutuhan APD seperti masker sekarang ini sangat diperlukan masyarakat, baik bagi tim medis maupun masyarakat umum lainnya. Dengan masker yang sesuai standar WHO akan membuat nyaman pemakainya. Untuk itu Pemko Banjarbaru tidak lagi memesan masker keluar daerah, tetapi akan memberdayakan UMKM setempat. Wakil Wali Kota Banjarbaru menyebutkan sudah berkeliling ke beberapa pengrajin yang sebagian besar pengrajin Sasirangan. Namun di saat wabah COVID-19 ini, omset permintaan sangat berkurang. Jadi hari ini kita berkeliling Bu Henia, keliling ke beberapa pengrajin di Kota Banjarbaru yang sebagian besar itu mengerjakan pengrajin Sasirangan. Namun kemudian pada saat situasi pandemi corona ini omsetnya
drop. Jadi permintaan sangat berkurang. Jadi kami berkeliling bagaimana kita bisa membuat masker dengan harga terjangkau, walaupun dikerjakan umpamanya di tempat Bu Heni, tempat pengrajin yang lain di Cempaka atau di tempat komunitas-komunitas, tapi nanti hasilnya kurang lebih sama. Nah, sehingga kemudian nanti apabila ada permintaan masker ini baik dari pemerintah ataupun swasta, itu mudah-mudahan umpamanya dalam jumlah yang cukup banyak bisa dikerjakan secara gotong royong. Secara gotong royong. Diakuinya pemakaian masker sudah ditetapkan sebagai aturan wajib bagi masyarakat bila harus keluar rumah. Rismana, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana kali ini mengenai pembangunan. Walaupun meski di tengah wabah virus COVID-19, namun pengerjaan pembangunan Pasar Bauntung di lokasi baru di Stadium Mini Haji Idak Banjarbaru Selatan terus dilanjutkan oleh PT Nindya Karya. Progres proyek pembangunan Pasar Bauntung mencapai 32,5%. Betul sekali. Dan juga selain itu, meski di tengah pandemi COVID-19 berdampak pada keterlambatan material, kontraktor pembangunan relokasi Pasar Bauntung Banjarbaru PT Nindya Karya optimis bisa mencapai target dengan menyiasati penyetokan bahan material bangunan. Wabah virus corona atau COVID-19 tidak menghambat pengerjaan pembangunan Pasar Bauntung di lokasi baru di Stadium Mini Haji Idak Banjarbaru Selatan terus dilanjutkan oleh PT Nindya Karya. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru, progres proyek pembangunan Pasar Bauntung Banjarbaru sudah mencapai 32,5%. Rahmat Yuliani, Kasih Cipta Karya Dinas PUPR Banjarbaru, menyatakan progres berada di 32,5 dari rencana 24,5%. Jadi kini ada deviasi positif sekitar 8%. Pengerjaan ini dari target termasuk cepat karena plus 8%. Dari rencana 24,5, jadi kita ada deviasi positif 11%. Ini termasuk cepat atau seperti apa, Pak? Kalau dari target kita termasuk cepat, artinya plus 11%. Kalau untuk saat ini kan seperti yang Bapak lihat, kalau di ruko ini kita sudah masuk di pekerjaan arsitek, itu pekerjaan lantai, ACP, kusen. Terus untuk bangunan pasar, untuk saat ini kita kejar di pekerjaan bajanya, Pak. Untuk pekerjaan ME, kita juga masih melaksanakan ini, yaitu pekerjaan pemasangan pipa hidup. Rahmat Yuliani menambahkan, pihaknya memang mendahulukan bangunan ruko dan kios. Untuk bangunan ruko, kios, los basah, dan los kering, nantinya yang akan dibangun berjumlah 1072 unit. Rismana, Banjar TV. Meski di tengah wabah virus corona atau COVID-19, namun pengerjaan pembangunan Pasar Bauntung di lokasi baru di Stadium Mini Haji Idak Banjarbaru Selatan terus dilanjutkan oleh PT Nindya Karya dengan progres proyek pembangunan Pasar Bauntung mencapai 32,5%. Bahan material pengerjaan pembangunan Pasar Bauntung di lokasi baru di tengah pandemi mengalami kendala. Seperti diketahui untuk pengiriman barang, hampir rata-rata mengalami keterlambatan hingga mencapai 3-4 hari terlambat. Menyiasati hal tersebut, pihaknya dengan menyetok ketersediaan barang bangunan lebih banyak sampai saat ini selalu diantisipasi. Jadi tetap optimis pengerjaan pembangunan Pasar Bauntung ini akan sesuai dengan jadwal. Sementara ini yang kita lakukan itu stok barang dulu ya, karena biasanya kita ngirim barang dari Jawa itu paling 4 hari 5 hari, ini ada keterlambatan bisa sampai 7 hari 8 hari baru sampai sini. Nah, dengan adanya seperti itu, sikap kita ya melebihkan stok barang gitu loh, Pak. Misal dari mortar yang biasanya kita mortar plesteran itu 1000, saat kita tingkatkan lagi jadi 2000 seperti itu, Pak. Proyek dengan nilai kontrak pembangunan Pasar Bauntung yang baru ini sebesar 86,2 miliar rupiah. Rismana, Banjar TV.
Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung lintas Banua Sepekan, dan seperti biasa apa yang telah disampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kami juga tidak lupa mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami keluarga besar Banjar TV turut berbelasungkawa atas meninggalnya Kiai Haji Juhdiano. Semoga amal ibadah, perjuangan dan pengorbanan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat manusia dapat menjalani atau meneladani apa yang telah diajarkan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Saya Lianti Rizky dan rekan saya Herlina Luciana, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.